Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back. Nah, ketemu lagi kepada saya Nurul Hidayah dengan NIM 105721118321 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Baik, kita langsung masuk saja ke fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Nah, fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga atau price dan variabel jumlah atau barang dan jasa yang diminta, QD atau quantity demand. Kemudian kita lihat bentuk umum dari fungsi permintaan. Di sini ada sebuah grafik yang mana grafik ini bertumbuh Q dan P, yang pada umumnya biasanya grafik pada fungsi linear bertumbuh X dengan Y, dan dalam hal ini variabelnya diganti Q dengan P. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu Q sama dengan A kurang BP, atau bisa juga P sama dengan A per B kurang 1 per B Q, yang mana P ini merupakan harga barang per unit, kemudian Q-nya merupakan jumlah barang, A-nya merupakan angka konstanta, dan B-nya merupakan kemiringan. Nah, untuk menentukan fungsi permintaan, maka menggunakan rumus fungsi persamaan dua titik, yaitu P sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Baik, kita lanjut ke hukum permintaan. Nah, di mana untuk hukum permintaan dari fungsi permintaan kita lihat di sini ada tabel yang mana P adalah harga dan Q adalah quantity atau jumlah. Kita lihat di sini 1, misalkan harganya 1, maka yang diminta adalah 13. Kemudian ketika harga naik menjadi 2, maka yang diminta adalah 11. Tapi menurun jadi harga barang ini mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Kemudian kita lihat di sini ada tabel kecil P. P ini harganya naik, tapi kemudian jumlah barang yang diminta itu menurun. Nah, maka hukum permintaannya adalah bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan berkurang, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Baik, kita masuk pada contoh soalnya, yaitu saat sebuah produk memiliki harga sebesar Rp800.000 per unit, maka jumlah permintaannya sebanyak 60 unit. Namun, ketika harganya turun menjadi 600 per unit, jumlah permintaannya menjadi 100 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarkan grafiknya. Nah, di sini diketahui P1-nya itu 800.000, P2-nya 600.000, Q1-nya sebesar 60 unit, dan Q2-nya 100 unit. Nah, kita pakai rumus Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1. Nah, di sini kita masukkan saja Q kurang 60 per P kurang 800 sama dengan 100 kurang 60 per 600 kurang 800. Nah, selanjutnya Q kurang 60 sama dengan 40 per min 200 dalam kurung P kurang 800. Nah, selanjutnya Q kurang 60 sama dengan 160 kurang 2 per 10 P. Nah, selanjutnya Q sama dengan 160 tambah 60 kurang 2 per 10 P, dan menghasilkan Q-nya yaitu 220 kurang 2 per 10 P. Nah, kita tulis di sini 2 per 100 P sama dengan 220. Nah, P sama dengan 220 kali 10 per 2. Nah, menghasilkan P sama dengan 1100. Bisa kita tulis 0,11
1100. Nah, kita mencari selanjutnya kita mencari titik potongnya. Titik potongnya yaitu kita harus mencari P sama dengan 0. Nah, di mana Q sama dengan 220 kurang 2/10 P. Selanjutnya Q sama dengan 220 kurang 2/10. Nah, P-nya ini diganti menjadi 0. Q sama dengan 220 kurang 0 dan mendapatkan hasil yaitu 220,0. Nah, kita lihat grafiknya di sini. Harganya itu 700. Yang diminta adalah 60 unit. Nah, apabila harganya 600, maka per unitnya itu permintaannya per unit itu adalah 100. Nah, apabila harganya naik mengalami kenaikan yaitu 1100, maka permintaannya sebanyak 230. Jadi mendapatkan titik potong yaitu Q sama dengan 220 kurang 2/10 P. Baiklah, itu tadi penjelasan atau contoh soal dari fungsi permintaan. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi penawaran, di mana fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal fungsi penawaran. Contoh soalnya yaitu saat produk E memiliki harga sebesar 60.000 per unit, jumlah penawarannya sebanyak 200 unit. Namun ketika harganya melambung menjadi 80.000 per unit, jumlah permintaannya menjadi 400 per unit. Nah, tentukan fungsi penawarannya dan grafiknya. Nah, di sini diketahui P1-nya itu 60.000, P2-nya 80.000, Q1-nya 200 unit dan Q2-nya 400 unit. Nah, rumus yang kita pakai hampir sama dengan yang tadi, yaitu Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu Q kurang 200 per P kurang 60.000 sama dengan 400 kurang 200 per 80.000 kurang 60.000. Selanjutnya kita tulis Q kurang 200 per P kurang 60.000 sama dengan 200 per 20.000. Seperti pertanyaannya begini, di mana kenapa bisa mendapatkan hasil 200 per 20.000. Nah, hasilnya itu 200 didapatkan dari 400 kurang 200 dan hasilnya 200. Nah, di mana menghasilkan 20.000, hasilnya yang didapatkannya itu 80 kurang 60.000, hasilnya 20.000. Nah, selanjutnya kita tulis Q kurang 200 sama dengan 200 per 20.000, P kurang 60.000. Nah, di mana mendapatkan P kurang 60.000, ya ini yang tadi yang di atas kita pindahkan ke bawah menjadi P kurang 60.000. Nah, selanjutnya Q kurang 200 sama dengan min 600 tambah 1 per 100 P. Nah, kita tulis Q sama dengan min 600 tambah 200 tambah 1 per 100 P dan menghasilkan Q sama dengan min 400 tambah 1 per 100 P. Baik, kita lihat grafiknya. Di sini 60.000, apabila harganya 60.000, maka permintaannya adalah 200. Dan di sini 400 harganya yaitu 200.000 rupiah. Jadi titik potongnya yaitu Q sama dengan min 40 tambah 0,01 P.
Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit tentang materi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, apabila ada yang tidak dimengerti atau kurang pemahaman, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.